Sejarah kelam pernah mewarnai kehidupan warga Tionghoa di Batavia, tepatnya pada tahun 1740. Berawal dari sebuah pemberontakan orang-orang Tionghoa terhadap VOC, yang berakhir terjadinya peristiwa berdarah pembantaian 10.000 lebih orang Tionghoa. Aksi mengerikan yang menyerupai genosida ini kemudian dikenal orang-orang di Batavia sebagai Geger Pecinan atau tragedi Angke. Penjarahan dan pengeksekusian orang Tionghoa pun terjadi, tak peduli orang tua, wanita hamil, lansia, anak-anak bahkan juga bayi. Mereka semua dihabisi dengan cara membabi buta. Tragedi ini berawal dari krisis ekonomi dan politik yang menimpa VOC di Batavia pada akhir abad ke-17, di mana Belanda kalah dalam bersaing dari kongsi dagang Inggris. Dan untuk mengisi kas yang mulai memprihatinkan, VOC melakukan monopoli terhadap para pedagang Tionghoa di Batavia. Para pedagang Tionghoa yang ekonominya lebih maju dijadikan target pemerasan oleh VOC dalam berbagai kebijakannya. Lalu, dalam sensus VOC pada tahun 1739, ada sebanyak 10.574 orang Tionghoa di Batavia yang umumnya berprofesi sebagai pedagang, buruh pabrik gula, dan menjadi denyut nadi perdagangan di Batavia. Kondisi tersebut membuat VOC membatasi jumlah orang Tionghoa di Batavia dengan memberlakukan sistem kuota dan juga sistem izin tinggal. Namun aturan baru itu tidak banyak membantu atau gagal. Dari aturan baru tersebut justru malah banyak para pejabat VOC yang bermain dengan memanfaatkan dan juga menyiasati sistem kuota. Orang-orang Tionghoa merasa resah karena Gubernur Jenderal VOC, Adrian Falkenir, memberlakukan kebijakan keras untuk mengurangi populasi etnis Tionghoa di Batavia yang dianggap saat itu sudah terlalu banyak. Akhirnya mulai dilakukanlah pengiriman orang-orang Tionghoa dari Batavia ke wilayah koloni Belanda lainnya, seperti ke Sri Lanka dan juga Afrika. Tetapi yang membuat resah adalah adanya rumor mengerikan bahwa orang-orang Tionghoa yang akan dikirim ke Sri Lanka dan juga Afrika dengan menggunakan kapal tersebut, mereka semua akan dilemparkan ke laut sebelum tiba di tempat tujuannya. Akhirnya isu ini menimbulkan kepanikan bagi orang-orang Tionghoa di Batavia, dan mereka pun langsung membuat gerakan perlawanan terhadap pemerintah VOC. Lalu orang-orang Tionghoa ini berkumpul, mereka pun mempersenjatai diri dan langsung menyerang pabrik-pabrik gula. Pada bulan September tahun 1740, lebih dari 1.000 orang Tionghoa berkumpul di pabrik gula Gandaria di bawah kepemimpinan Sepanjang. Dan pada tanggal 26 September 1740, Falkenir melakukan rapat darurat dengan Dewan Hindia Belanda agar ada tindakan tegas untuk membasmi orang-orang Tionghoa. Awalnya Gustav Baron van Imhoff, ketua Dewan Hindia Belanda, tidak setuju. Namun akhirnya ia terpaksa menyetujui usulan dari Falkenir setelah benteng Batavia dikepung oleh pemberontak Tionghoa. Dan pada tanggal 1 Oktober 1740, terlihat ribuan orang Tionghoa berkumpul di luar gerbang Batavia dan mereka mengeksekusi seorang sersan keturunan Bali di batas kota. Dewan Hindia memutuskan untuk menambah jumlah pasukan yang menjaga kota dan menyiapkan penyerangan berikutnya. Pada tanggal 7 Oktober 1740, buruh pabrik gula keturunan etnis Tionghoa melakukan pemberontakan dengan membakar pabrik gula dan juga pos keamanan VOC yang tersebar di berbagai kawasan. Mereka ini dipimpin oleh Kapiten Ni Hukong, dan mereka pun telah mengeksekusi 50 serdadu Belanda di Mr. Cornelis yang saat ini dikenal sebagai Jatinegara dan juga Tanah Abang. Aksi itu pun membuat Falkenir marah dan mengirim 1.800 pasukan dibantu milisi dan juga 11 batalion wajib militer. VOC pun menerapkan jam malam dan membatalkan semua perayaan orang Tionghoa yang sudah dijadwalkan. Mereka yang tinggal di dalam kota dilarang menyalakan lilin dan disuruh menyerahkan seluruh barang hingga pisau paling kecil sekalipun. Pada tanggal 8 Oktober 1740, 10.000 orang Tionghoa dari sekitar Batavia seperti Tangerang dan juga Bekasi turut bergabung melakukan pemberontakan. VOC pun berhasil menangkis serangan itu dan mengeksekusi 1.789 orang Tionghoa. Pada tanggal 9 Oktober 1740,
Valkenir pun mengerahkan pasukan militer yang lebih besar. Akhirnya serdadu VOC pun mulai menguasai situasi dan berbalik mengejar para pemberontak. Sejak pagi hari, ratusan serdadu Belanda disebar untuk membersihkan orang-orang Tionghoa di Batavia, baik yang menetap di dalam benteng maupun yang ada di luar. VOC ini pun mulai kehilangan kontrol setelah menyerukan pembantaian terhadap orang-orang Tionghoa. Mereka tidak peduli lagi, tua, muda, lansia, anak-anak, bahkan bayi sekalipun, semuanya tetap mereka habisi secara membabi buta. Tidak sampai di situ, bahkan mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, wanita hamil, ibu yang sedang menyusui, semua pun dibantai seperti domba. Dan sekitar pukul 5 sore, serdadu Belanda pimpinan Helmanus van Soutland mulai menembakkan meriam ke arah rumah-rumah Tionghoa sampai terbakar. Sehingga banyak orang-orang Tionghoa yang wafat akibat ikut terbakar atau ditembak saat ia keluar rumah. Setelah itu polemik tersebut pun semakin membesar akibat dari gosip yang beredar di kalangan orang-orang pribumi bahwa orang Tionghoa akan mengeksekusi dan juga meruda paksa orang-orang pribumi dan akan menjadikannya budak. Akibatnya para pribumi dari berbagai etnis mulai membakar rumah-rumah orang Tionghoa di sepanjang Kali Besar. Pada tanggal 11 Oktober 1740, Valkenir menyuruh para ofisir Belanda untuk menghentikan penjarahan, namun tidak berhasil. Lalu, pada tanggal 13 Oktober 1740, semua pembakaran terhenti dan tidak nampak satu orang Tionghoa pun di Batavia. Semua jalan dan juga lorong penuh dengan mayat. Kali-kali pun ditimbuni para mayat Tionghoa, sehingga orang dapat menyeberangi kali melewati mayat-mayat tersebut. 14 Oktober 1740, Valkenir memanfaatkan situasi ini dengan membuat sayembara berhadiah besar untuk setiap kepala Tionghoa yang berhasil dipancung. Akibatnya, orang Tionghoa mulai diburu oleh bandit-bandit yang menginginkan hadiah tersebut, mulai dari para pelaut, serdadu Belanda maupun Eropa, dan juga budak-budak pribumi, mulai mencari satu persatu dan mengeksekusi orang-orang Tionghoa yang mereka temui di jalan. Lokasi pembantaiannya ada di wilayah Angke depan Toko Merah dan sekitar Balai Kota. Di Balai Kota ada sekitar 200 tahanan pun turut ditusuk satu persatu hingga wafat. Pada tanggal 22 Oktober tahun 1740, Gubernur Jenderal Valkenir memberhentikan seluruh aksi pembantaian dan membebankan seluruh kesalahan kepada Tionghoa. Ia pun mengajak orang Tionghoa untuk berdamai, kecuali para pemimpin pemberontak. Pada tanggal 25 Oktober 1740, ternyata masih ada pertempuran kecil, di mana ada 500 orang Tionghoa bersenjata menuju Cadowang, atau yang saat ini disebut sebagai Angke. Tetapi mereka semua berhasil dihalang pasukan kavaleri VOC. Lalu, pada tanggal 26 Oktober 1740, pasukan kavaleri VOC sebanyak 1594 serdadu Belanda dan juga pribumi menyerang markas Tionghoa di pabrik gula Salapajang. Mereka lalu membakar pabrik yang masih ada orang-orang Tionghoa di dalamnya. Orang-orang Tionghoa itu pun akhirnya mengungsi ke pabrik gula di Kampung Melayu. Mereka mulai dikurung 3.000 prajurit Kesultanan Banten. Dan akhirnya mereka pun melarikan diri ke arah timur mengikuti pesisir utara Pulau Jawa. Tidak kurang 10.000 orang Tionghoa wafat, 500 orang luka berat, dan lebih dari 700 rumah Tionghoa dijarah dan juga dibakar oleh serdadu VOC dan juga pribumi. Aksi berdarah yang mirip genosida alias pemusnahan etnis ini kemudian dikenal dengan pengeksekusian orang Tionghoa atau geger Pacinan, atau juga bisa disebut sebagai tragedi Angke. Dan konon, nama Angke sendiri berasal dari bahasa Hokkien yang berarti sungai merah. Di sisi lain, Gubernur Jenderal Adrian Valkenir akhirnya diadili Belanda setelah dilaporkan oleh Van Imhoff karena sebagai biang peristiwa geger Pacinan. Selain itu, Valkenir juga dituduh melakukan serangkaian kesalahan yang membuat VOC mengalami kerugian.